Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rayhan Triatmojo dari program studi Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai nilai-nilai kepahlawanan pasca pelanggaran perjanjian Ninggarjati dalam film Kereta Api Terakhir yang rilis pada tahun 1981. Sebelumnya, izinkan saya untuk men-share PowerPoint saya agar presentasi ini bisa berjalan lebih lancar. Ya, baik. Ini nilai kepahlawanan untuk menjaga kemerdekaan setelah pelanggaran perjanjian Ninggarjati dalam film Kereta Api Terakhir, disusun oleh saya dan kawan-kawan lainnya. Yang akan dibahas dalam presentasi ini ada 3, yaitu masa revolusi bangsa Indonesia, lalu perjanjian Ninggarjati dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Belanda serta sekutu, dan yang terakhir film Kereta Api Terakhir yang memiliki latar belakang kisah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan Belanda pasca pelanggaran perjanjian Ninggarjati. Kita mulai dari masa revolusi bangsa Indonesia. Masa revolusi bangsa Indonesia itu ada pada periode tahun 1945 hingga 1949, di saat Indonesia mendapatkan kedaulatannya secara utuh. Pada masa-masa ini, bangsa Indonesia masih sangatlah muda dan masih menjadi incaran berbagai bangsa. Oleh karena itu, masa ini bisa disebut dengan masa yang rentan untuk dijajah kembali dan rentan terjadi pergolakan besar di dalamnya. Setelah merdeka, bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai rintangan, seperti menghadapi kedatangan sekutu yang membonceng dan membawa pasukan NICA atau NICA, tentara sipil bikinan Belanda, lalu menghadapi agresi militer pertama dan agresi militer Belanda kedua. Itu beberapa dari ancaman yang datang setelah bangsa Indonesia merdeka. Lalu ada perjanjian Ninggarjati. Dalam masa revolusi tadi, sebelum saya singgung, terdapat peristiwa yang penting, salah satunya adalah perjanjian Ninggarjati. Kenapa perjanjian Ninggarjati menjadi sesuatu yang penting? Karena ini merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan kedaulatannya secara utuh dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November tahun 1946. Dilaksanakan di Desa Ninggarjati, di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian ini memuat 17 pasal, namun pasal yang menjadi inti dari perjanjian ini ada 3, yaitu 1. Inti dari perjanjian ini ada 3, yaitu 1. Pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu yang kedua, terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, pembentukan negara khusus bagi negara di wilayah negara Indonesia Serikat atau NIS yang tidak mau bergabung dengan NIS, atau dengan bahasa mudahnya diberi otonomi khusus. Lanjut, setelah perjanjian Ninggarjati disahkan pada tanggal 25 November
25 Maret 1947. Setelah beberapa bulan berjalan, nyatanya perjanjian ini tidak memuaskan kedua belah pihak, dan pada akhirnya pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda menyatakan keluar dan tidak terikat lagi dengan pelanggaran perjanjian Kertajati. Karena Belanda tidak merasa terikat lagi dengan perjanjian ini karena perbedaan tafsir dan merasa dirugikan oleh perjanjian Kertajati ini, maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer pertama yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook. Agresi ini dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera dengan menyasar sumber daya alam yang ada di dalamnya. Lalu apa kaitannya dengan film Kereta Api Terakhir yang akan kita bahas? Kita bisa lihat trailernya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sinopsis film Kereta Api Terakhir. Film ini berlatar waktu pada masa agresi militer Belanda pertama yang dimulai dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Pelanggaran perjanjian Kertajati yang dilakukan oleh pihak Belanda membuat rakyat Indonesia harus siap siaga menghadapi serangan Belanda kapanpun dan dimanapun. Transportasi dan alat mobilitas dalam keadaan seperti itu menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, Belanda berusaha menahan dan menjarah atau merampas akses mobilitas yang dimiliki oleh pihak Republik Indonesia. Dalam film ini, alat mobilitas atau transportasi yang berusaha direbut oleh Belanda adalah kereta api. Mencegah hal itu terjadi, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Republik Indonesia mengutus Letnan Firman dan Letnan Sudardi untuk mengawal proses perpindahan kereta-kereta milik Republik dari stasiun Purwokerto ke stasiun Yogyakarta, yang dimana Yogyakarta saat itu adalah ibu kota Indonesia dan itu adalah wilayah paling aman yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam tugasnya ini, mereka dibantu oleh tentara-tentara yang lain dan juga para ahli dari jawatan kereta api serta dibantu oleh Sersan Tobing. Setelah mereka semua sampai di stasiun Purwokerto, mereka menuju markas divisi dan langsung menemui Jenderal Gatot Subroto dan menunggu arahan darinya. Pada pukul 12 malam waktu Purwokerto, rombongan kereta diberangkatkan. Letnan Sudardi mengawal gandengan kereta pertama, sedangkan Letnan Firman dan Sersan Tobing bertugas untuk mengawal gandengan kereta terakhir, yaitu gandengan kereta kelima. Film ini berpusat atau latar tepatnya pada kereta yang dikawal oleh Letnan Firman dan Sersan Tobing. Dalam perjalanan dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Yogyakarta yang kita tahu jaraknya sampai 200 km, kereta api terakhir ini mengalami berbagai rintangan.
mulai dari rel yang putus karena dibom oleh pesawat tempur milik Belanda, hingga penyerangan terhadap para prajurit TNI dan TRIKA atau Tentara Republik Indonesia Kereta Api, serta para ahli dari jawatan kereta api itu sendiri. Tak lupa serangan membabi buta yang dilakukan pihak Belanda juga menimbulkan korban dari warga sipil. Meski begitu, rakyat Indonesia sudah bersatu. Walaupun terus-menerus mendapat serangan udara, mereka berusaha untuk mempertahankan diri. Dan tentara Republik Indonesia berusaha melawan dengan persenjataan seadanya. Pada akhirnya kereta yang dikawal oleh Letnan Firman dan Letnan Sudardi sampai di tujuan dengan selamat, walaupun korban luka dan korban tewas tidak bisa dihindari. Fakta unik dari film Kereta Api Terakhir ini adalah film mega kolosal ya. Pada tahun itu sulit atau mungkin sangat sulit untuk dibuat, karena bayangkan saja dalam film itu terdapat 15.000 pemeran yang terdiri dari pemeran utama dan pemeran sampingan dan pemeran pendukung. Lalu pengambilan gambar itu benar-benar dilakukan dari Yogyakarta ke Purwokerto dan sebaliknya gitu. Atau kita bisa bilang pengambilan gambar dilakukan sejauh 400 km, karena 200 km itu bolak-balik ya. Lalu yang ketiga, fakta uniknya adalah pada tahun 80-an dengan teknologi Indonesia yang masih dibilang belum semaju sekarang, tentu membayangkan membuat film seperti itu pasti perlu koordinasi yang luar biasa, perlu biaya yang mahal, perlu kecermatan, perlu memberikan waktu, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita ambil dari film Kereta Api Terakhir ini, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Apa yang dilakukan oleh para prajurit TNI dalam film Kereta Api Terakhir ini merupakan realisasi dari nilai rela mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Lalu nilai yang dapat kita ambil selanjutnya adalah nilai gotong royong, lalu juga nilai pantang menyerah, dan juga nilai menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.